Di sini saya akan menjelaskan langkah pertama yang dilakukan dalam investigasi penyakit kolera ini, yaitu persiapan investigasi di lapangan. Ada 3 kategori yang perlu dipersiapkan, yaitu investigasi, administrasi, dan konsultasi. Investigasi ini berupa mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan terkait kolera ini, seperti metode apa yang digunakan untuk investigasi. Jadi metode yang digunakan adalah dengan wawancara terhadap orang yang menderita diare dan orang-orang yang melakukan kontak dengan si penderita. Kemudian yang kedua ada administrasi. Administrasi ini berupa perizinan kepada dinas setempat untuk melakukan investigasi. Dan yang ketiga adalah konsultasi, yaitu berupa jadi investigasinya ini dilakukan dengan bekerja sama dengan unit kesehatan setempat. Kemudian langkah yang kedua adalah memastikan adanya wabah. Penyakit kolera ini dapat menjadi epidemi atau kejadian luar biasa yang menimpa masyarakat suatu daerah karena melebihi perkiraan. Hasil survei kesehatan rumah tangga tahun 2004 menunjukkan angka kematian akibat diare adalah 23 per 100.000 penduduk dan pada balitanya adalah 75 per 100.000 balita. Kemudian selama tahun 2006, sebanyak 41 kabupaten di 16 provinsi melaporkan jumlah kasus diare sebanyak 10.980,277 dan diantaranya menyebabkan kematian. Langkah 3 yaitu memastikan diagnosis. Diagnosis yang terdapat pada wabah kolera itu bermula dari munculnya bakteri Vibrio cholera, yaitu disertai diare, gejala mual dan muntah, dan tinja yang berubah mengandung lendir dan di dalamnya ada bakteri Vibrio cholera. Lalu terjadi juga kejang otot disertai rasa nyeri, dan juga terjadi dehidrasi yang berlanjut pada renjatan hipovolemia dan asidosis metabolik dalam waktu singkat. Langkah keempat terbagi menjadi 2, yaitu yang poin A, membuat definisi kasus. Definisinya yaitu, kejadian luar biasa wabah kolera merupakan penyakit infeksi diare akut yang disebabkan oleh wabah Vibrio cholera yang bertepatan di wilayah Nairobi dan Paniai, Papua yang terjadi pada awal April hingga awal Agustus. Dan masyarakat yang terinfeksi wabah kolera ini yang sering jajan sembarangan dan tidak memperdulikan kesehatan lingkungan ataupun kebersihan lingkungan. Langkah keempat yang kedua yaitu poin B, menemukan dan menghitung kasus. Informasi yang didapat dari kasus kolera yang terjadi di Nairobi dan Paniai, Papua berdasarkan data demografi atau umur dan jenis kelamin yaitu sebagai berikut. Pada jenis kelamin laki-laki dari usia 10 bulan hingga 50 tahun sesuai dengan tes hasil uji usap dubur yang terinfeksi bakteri Vibrio cholera sebanyak 3 orang, lalu yang negatif terinfeksi bakteri Vibrio cholera sebanyak 6 orang. Lalu dengan jenis kelamin perempuan mulai dari usia 10 bulan hingga 50 tahun berdasarkan tes uji hasil usap dubur yaitu sebanyak 8 orang terinfeksi bakteri Vibrio cholera dan juga 10 orang negatif terinfeksi bakteri Vibrio cholera. Jumlah dari total perempuan dan laki-laki yang terinfeksi bakteri Vibrio cholera sebanyak 11 orang. Lalu yang negatif terinfeksi bakteri Vibrio cholera sebanyak 16 orang. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan langkah yang kelima, yaitu epidemiologi deskriptif. Yang pertama ada penularan. Jadi ada beberapa penularan. Yang pertama dapat melalui feses. Jadi, bakteri Vibrio cholerae akan berkembang biak dan menyebar melalui feses atau kotoran manusia. Nah, bila kotoran yang mengandung bakteri ini dia mengontaminasi air sungai dan sebagainya. Nah, maka orang lain yang terjadi kontak dengan air tersebut akan berisiko terkena penyakit kolera itu juga. Nah, kemudian yang kedua
cara penularannya dapat juga melalui makanan. Jadi ketika seseorang mengkonsumsi makanan atau air yang mengandung bakteri kolera, seperti misalnya dia mengkonsumsi kerang mentah atau kerang yang belum dimasak secara matang, bisa juga sayuran atau buah-buahan mentah yang tidak dikupas, dan bisa juga dari nasi yang terkontaminasi setelah dimasak kemudian didiamkan di suhu ruangan selama beberapa jam, maka bakteri tersebut dapat mengontaminasi makanan tersebut. Kalau makanan itu dikonsumsi sama manusia, maka dia juga bisa terkontaminasi bakteri tersebut. Nah, kemudian dapat melalui sumber air. Jadi bakteri kolera ini dia bisa bertahan di air untuk jangka waktu yang lama, kemudian bisa mencemari sumur-sumur yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat sekitar. Nah, kemudian ada kontak dengan penderita. Jadi di sini apabila dia bersentuhan dengan penderita. Nah, seperti salah satu contoh adanya budaya menyentuh, memeluk jenazah, itu yang terjadi di Papua. Nah, kemudian selanjutnya ada kejadian berdasarkan orang. Jadi biasanya yang yang menderita bakteri ini dapat terkena ke anak-anak, kemudian ke anak-anak balita, kemudian ke orang-orang yang tentunya melakukan kontak fisik terutama dengan penderita. Nah, kemudian luas kejadiannya itu di Papua. Jadi tepatnya di Kabupaten Paniai yang mempunyai luas sekitar 20.686,54 km persegi, dan Kabupaten Nabir dengan luas wilayah seluas 12.075 km persegi. Nah, kemudian di sini ada gambar daerah. Yang pertama ada daerah Kabupaten Paniai, itu yang ada merah-merahnya. Kemudian ada daerah Kabupaten Nabir. Nah, kemudian melanjutkan untuk langkah yang keenam, yaitu membuat hipotesis. Jadi di sini ada 3 hipotesis yang kami ambil. Yang pertama, adanya hubungan antara mencium dan menyentuh jenazah orang meninggal dengan kejadian kolera di Papua. Nah, kemudian hipotesis yang kedua, adanya hubungan tidak mencuci tangan. Ini maksudnya tidak mencuci tangan sebelum makan dan minum dengan kejadian kolera di Papua. Nah, kemudian hipotesis yang ketiga ialah adanya hubungan buang air besar tidak pada tempatnya dengan kejadian kolera di Papua. Nah, kemudian langkah 7 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-7, menilai hipotesis. Berdasarkan ketiga hipotesis yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini tidak melakukan pemeriksaan laboratorium bakteriologis langsung terhadap bakteri Vibrio cholera yang dapat menyebabkan diare akut. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-8, memperbaiki hipotesis dan mengadakan penelitian tambahan. Memperbaiki hipotesis dapat dilakukan yang pertama, tidak melakukan kontak langsung dengan jenazah yang terkena penyakit kolera. Yang kedua, menyediakan air bersih dan memberikan sanitasi yang layak. Kemudian yang terakhir, melakukan perilaku hidup sehat. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-9, pengendalian dan pencegahan wabah penyakit kolera. Menurut UNICEF tahun 2009, pengendalian pencegahan penyakit kolera dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan pencegahan dengan vaksinasi. Yang kedua, peningkatan hygiene dari perorangan. Yang ketiga, perbaikan sanitasi lingkungan. Yang keempat yaitu penanggulangan KLB atau kejadian luar biasa. Nah, sedangkan untuk pencegahan penyakit kolera sendiri ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu tidak membeli makanan yang tidak terjamin kebersihannya. Yang kedua, tidak mengonsumsi makanan mentah atau setengah matang. Yang ketiga yaitu tidak mengonsumsi susu segar yang sebelum diolah. Yang keempat, minum air mineral botol atau air yang telah dimasak hingga mendidih.
Yang kelima, mencuci bersih sayur dan buah sebelum dimakan. Yang terakhir yaitu cuci tangan sebelum makan. Nah, langkah terakhir yaitu langkah ke-10, menyampaikan hasil penyelidikan. Jadi setelah kita melakukan langkah dari 1 sampai 9 step by step, kita dapat menarik kesimpulan dari penyelidikan wabah kolera ini. Kejadian luar biasa kolera merupakan penyakit infeksi diare akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera dan juga merupakan penyakit yang menular. Sumber air minum yang tercemar dan kurangnya hygiene dari perorangan merupakan penyebab yang turut berperan dalam epidemik ini. Perbaikan sanitasi lingkungan dan pemeriksaan laboratorium serta kerjasama dari pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memutus rantai penyebaran kolera. Nah, itu dia kesimpulannya. Referensi yang kita ambil yaitu dari Departemen Kesehatan tahun 2008, yaitu dari laporan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas Indonesia tahun 2007. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.